annallaha yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dzarwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi subhanahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Ibu hadirin, jamaah Masjid Al-Haidah yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke masjid yang insya Allah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai. Dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayatnya wajib dibaca itu. Nah, itu ayatnya. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku hanyalah orang-orang yang beriman baik. Artinya yang pacak duduk di masjid ini orang beriman baik. Banyak orang pacak naik gunung setinggi tapi tidak mampu ke masjid. Ngapo? Naik gunung itu perkara fisik, ke masjid perkara iman. Banyak uang sanggup pergi ke Amerika, ke Australia, ke mana-mana sanggup. Tapi tidak sedikit uang yang tidak sanggup pergi ke masjid. Kenapa? Ke luar negeri itu perkara fisik, ke masjid perkara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku hanyalah orang yang beriman baik. Dia tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang diharapkan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi
Semoga salawat yang kita baca pada malam yang mulia ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seyogyanya pada malam hari ini yang memberikan tausiah atau memberikan ilmu kepada kita semua Fadilatul Ustaz Al-Hajj Iskandar Zulkarnain. Beliau titip salam kepada jamaah sekalian. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara keluarga. Maka yang membadalkannya saya Agung Kurniawan. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas tafsir juga, tapi tidak menyambung dari tafsir yang disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Hajj Haji Iskandar Zulkarnain. Kita malam ini membahas tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Sebelum kita membaca ayat ini, saya ingin menguatkan dulu kepada kita semua bahwa kita duduk di sini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan sekedar duduk di masjid, bukan. Tapi lebih dari itu, kata Nabi, kita duduk di sini, duduk di majlis syurga, duduk di taman syurga. Uji Nabi, idza marartum birriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat dari taman syurga, berhentilah sedengat. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Apunian taman syurga itu wahai Rasul? Kata Nabi, qala majalisul ilmi. Taman syurga di dunia ini majelis ilmu seperti kita ini. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, majalisul zikri, majelis zikir seperti kita ini. Artinya orang yang duduk di taman ilmu, duduk di masjid, dan duduk dengan para kiai, duduk dengan para ustadz, berarti dia duduk di taman syurga. Wong yang duduk di taman syurga, betanda dia nak dimasukkan oleh Allah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliklah, orang-orang yang tak pernah duduk di masjid, tak pernah duduk di majlis taklim, tak pernah duduk dengan kiai, tak pernah duduk dengan ustadz, berarti dia tak pernah duduk di taman syurga. Wong yang tak pernah duduk di taman syurga, betanda dia tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan di hati kita untuk istiqamah duduk di majelis ilmu, meskipun sekedar mendengar wae. Tidak nggawa pena, tidak nggawa buku, dak kate masalah. Dengar khusyuk, insyaallah dapat fadilah majalisul ilmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nanti boleh kalau seandainya mau mutolaah ayat ini, Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah membuka ayat ini dengan sebuah kata wasari'u. Bersegeralah kalian, jangan ditunda-tunda. Dalam tafsir dijelaskan biwa wa duniha. Boleh kita bacanya sari'u, boleh juga membacanya wasari'u. Tapi harus ada ilmu. Nah, jangan basing-basingnya. Jadi ada dalam Al-Quran itu sering kita mendengar qiraat sab'ah. Ada kadang mungkin didengarkan di masjid wadduhe, itu Ini yang tak baca jangan macam-macam. Yang tak baca tetap riwayat Imam Hafid jadilah gitu. Nah, tapi kalau misalkan bisa silakan baik. Nah, di sini dalam tafsir jelaskan boleh membaca pakai waw, boleh juga tidak pakai waw. Sari'u atau wasari'u. Bersegeralah kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata di dalam Al-Qur'an yang dipakai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya untuk bersegera. Yang pertama sari'u tadi. Yang kedua sabiku. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Apa kata Allah?
ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini dinamis, harus bergerak. Kalau lapar makan, tidak makan masih lapar itulah. Kalau sakit berobat, tidak berobat tetap sakit itulah. Nah, ayat ini ngajarkan kalau kalian banyak dosa bertobat. Jangan tidak bertobat. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian, jangan ditunda-tunda. Wong yang bersegera menuju ampunan Allah, yakni taubat, pasti Allah terima taubatnya. Apalagi ini bulan Rajab, Pak. Bulan Rajab ini dikenal dengan bulan Syahrullah, bulannya Allah. Di mana amalan yang paling dianjurkan diantaranya di bulan Rajab ini banyak-banyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita dianjurkan setiap hari itu minimal istighfar selepas sholat zuhur 3 kali, selepas sholat asar 3 kali, selepas sholat maghrib 3 kali, selepas sholat isya 3 kali, selepas sholat subuh 3 kali. Itu standar minimal kita istighfar setiap hari. Kata ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala nyingok sholat kita hamba-hambanya ni, tak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong yang dekat dengan Allah itu mereka berpandangan kalau sholat hatinya tidak hadir kepada Allah, tidak sah sholatnya. Kalau kita nak nganggap, nak dapatkan pendapat itu, tidak sah kalau sholat kita. Pas takbir Allahu Akbar, dunia datang, akhirat lepas. Itu gitu. Kalau Sayyidina Umar, kalau takbir Allahu Akbar, dunia lepas, akhirat datang. Kadang kita tidak khusyuk sholat ini, bergerak kemana-mana, pikiran kemana-mana, bawa duit 20.000 pas masjid tadi, bawa duit misalkan kita 20.000, Allahu Akbar, mulai terpikir duit itu, mana duit tadi 20.000, 10.000 ku beli ke nasi padang tadi, mana 10.000-nya tadi, nyingok di sini tak katik, nyingok di sampai akhir kadang Pak, sampai salam gitu tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah, aku beli ke minyak motor rupanya. Ini kita. Kadang mohon maaf, bacaan kita ni sudah lupa, sedetik kita sudah lupa. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, waladhdallin, amin. Pas baca ayat pendek, sudah belum ku baca Fatihah ni? Sudah belum ku baca Fatihah ni? Ini solat kita ni. Tak bakalan khusyuk kecuali Allah kasih kehusukan. Maka jangan sampai kita tidak berdoa, ya Allah berikan kami kehusukan dalam solat. Rasul ngajarkan selepas solat itu, fakul fi kulli dubri kulli solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta perbaiki terus solat kita. Maka kalau mandang solat kita, tak kata yang khusyuk. Fatihah kita basing-basing kadang. Kadang mohon maaf, imam be Fatihahnya kadang basing-basing. Jangankan makmum, imam kadang basing-basing. Antara huruf zal dengan huruf zai, antara huruf ain dengan huruf hamzah, tidak tahu kemana lagi. Kadang kita yang sholat ini mana tahu yang mana yang rukun, mana yang sunnah, tidak tahu menahu. Ngapa dikitnya ilmu kita. Maka kalau Allah mandang sholat kita, tak bakalan diterima. Kata ulama, kita sebab kita istighfar 3 kali selepas sholat, Allah mandang istighfar kita, diterimalah sholat kita. Maka jangan tinggalkan istighfar selepas sholat, minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan dalam tafsir Jalalain itu Pak, uang-uang yang istighfar sebelum mati dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, pacak beristighfar, pacak minta ampun dengan ucapan astaghfirullahaladzim sebelum mati. Itu kakinya nih dikasih oleh Allah cahaya. Kaget kita mati di alam barzakh. Sudah alam barzakh, bangkit alam yub'atsu namanya. Uang itu dibangkitkan sesuai dengan matinya. Uang itu mati sesuai dengan hidupnya. Hidupnya baik, matinya baik. Matinya baik, dibangkitkan dengan uang-uang baik. Hidupnya jahat, matinya jahat juga. Matinya jahat, dibangkitkan dengan uang-uang jahat.
Setelah melewati alam yub'atsu, kita melewati sirat. Sirat itu jembatan lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Tak usah digambar ke? Manalah jembatannya. Jangan. Tidak sampai akal kita. Kata ulama urusan akhirat itu la tuqal wa la tu'raf. Tak baca dibayang ke? Tak baca digambarkan? Tak baca dijingok? Cukup kalian yakin ini jadilah. Nah, kurang lebih macam itu. Sampai sekarang tak tahu kita mana jembatan sirat itu. Tapi kita harus meyakininya. Kata la tuqal wa la tu'raf. Lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Di bawah jembatan sirat itu ada neraka. Neraka itu kata para ulama segitiga terbalik. Piramid terbalik. Neraka yang paling pojok yang sering kita kenal namanya neraka Jahannam. Rupanya neraka Jahannam itu Pak, neraka paling ringan. Banyak macam-macam, masuk ke sana selesai. Masuk ke sana takut tak balik lagi. Jangan yang ngeremeh ke neraka, jangan. Ya Allah, tak apa-apa aku masuk neraka. Jangan. Minta jangan sampai masuk neraka. Masuk neraka Jahannam, kaget ke bawah nerakanya. Kaget ke bawah. Neraka yang paling kecil itu namanya neraka Hawiyah. Tempat orang-orang munafik, orang-orang yang sholat, tapi sebenarnya hatinya tidak sholat itu. Munafik. Masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mudah-mudahan kita terlepas. Nah, wong yang tobat sebelum mati, Pak. Sebelum mati dia tobat. Baca mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Di kakinya dikasih cahaya. Pas ngelewati jembatan sirat itu, dia ngikuti cahaya tersebut. Sampai selamat, sampailah dia ke haudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka untuk mendapatkan kemuliaan baca mengucapkan istighfar sebelum mati, jangan dak istighfar dari sekarang. Dak istighfar kita dari sekarang. Sebelum mati dak baca istighfar. Tapi kalau istighfar kita dari sekarang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan lidah kita untuk mengucapkan kata Astaghfirullahaladzim. Ini tafsiran yang pertama, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk menuju ampunan Allah, jangan tunda-tunda. Hari ini mungkin, tapi alhamdulillah di sini sholat kalau ada keluarga kita yang tidak sholat, hari ini tobatlah kepada Allah. Jangan nak nunggu tua. Ayo Ustaz, kaget Ustaz, nunggu tua baru selesai makan haram. Nah, kalau tak kata jaminan. Ada wong gawe nak ngolakan tulah. Ngolakan apa namanya nipu, akhirnya makan haram. Ketika ditanya, sudahlah bertobatlah. Hai kagetlah Ustaz, kata Saro nyari duit ini. Gila nunggu tua selesai kalau baru bertobat. Kalau ada jaminan. Kalau tidak katik selesai. Maka apapun dosa kita semasa sekarang, banyak-banyak bertobat. Yang makan haram bertobat. Yang jingok pandangan tidak diridhoi oleh Allah bertobat. Ustaz, tapi aku ni galak bertobat, masih ngulang lagi, wajar manusia. Wajar manusia. Yang tidak wajar tuh kalau tidak ngerasa bersalah dan tidak pernah tobat. Kalau kita sudah berusaha bertobat tapi masih ngulang, bertobat lagi. Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Cuma jangan disengaja, jangan disengaja. Ada etikat, ada usaha untuk menjauhi perbuatan itu. Kalaulah masih terjun, cepat-cepat istighfar lagi, cepat-cepat bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada siko hadis, Pak. Hadis ini yang pernah baca kitab Arba'in Nawawi, di ujung sekali hadis ini. Kata Allah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu matannya dari Allah, disampaikan oleh Nabi, tapi di luar Al-Quran. Kata Allah dalam hadis tersebut, Ya bena Adam, Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, jika engkau masih berharap kepadaku, masih berdoa kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali. Aku tidak peduli sebesar apa dosamu, kata Allah. Yang kedua, ya bena Adam, kata Allah, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu sepenuh bumi, membumbung tinggi ke langit, dari bumi nih ke langit dosa gitu, gitu.
Ninggalkan sholat ada di situ. Makan haram ada di situ. Mandang pandangan yang haram ada di situ. Ngolakan wong ada di situ. Korupsi ada di situ. Tidak galak zakat ada di situ. Tidak galak haji ada di situ. Segalanya dosa kita. Tsumma astaghfartani, kata Allah. Kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartulak, maka akan ampuni dosa-dosamu. Yang terakhir Allah ngomong di dalam hadis ini, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, jika engkau mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi. Dosa kita sepenuh bumi ini, Mak. Kemudian engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan lebih besar dari dosamu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau di antara kita yang banyak dosa, tapi yakin saya, kita ini berdosa kalau Pak. Kalau ada manusia yang ngomong aku tak katik dosa, dialah yang paling banyak dosa. Maka kita ini banyak dosa kalau. Saya duduk di sini ditutup hijab saya oleh Allah, ditutup aib saya oleh Allah, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu husnuzon dengan saya. Kalaulah dibuka, tak tahu lagi mak mana bentuknya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu buyar, tak galak dengarkan tafsir yang saya sampaikan. Sebab Allah menutup aib saya, sebab Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa saya, maka bapak ibu semua yang di sini khusyuk dengarkan tafsir yang saya sampaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bulan Rajab, bulan istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ngomong dengan anak-anak Irma, Pak. Irma Masjid Agung. Karena memang saya alumni sana dan kadang ngisi kajian juga di Irma Masjid Agung. Saya ngomong dengan adik-adik Irma tuh, kalian yang belum tinggal sholat, jangan ninggal ke sholat. Yang dosa-dosa besar saya sebut tuh. Kalian yang belum pernah berzina, jangan berzina. Kalian yang belum makan haram, jangan makan haram. Kalian yang belum pernah korupsi, jangan korupsi. Ngapo? Sesungguhnya dosa tuh, Pak, ada konsekuensi di dunia. Ada konsekuensi di dunia. Bukan sekedar taubat selesai, tidak. Ada konsekuensinya di dunia. Uang yang meninggalkan sholat di Indonesia ini, wae, aman-aman, wae. Pacak ngerokok, pacak makan ayam geprek, pacak makan sambal calu, padahal semuanya ngelaknat itu. Kalau di zaman Sayyidina Umar ada namanya qadi. Qadi itu hakim. Uang yang tidak sholat disuruh tobat, Pak. Ente nak tobat tak? Kalau tobat diterima tobat ente oleh Allah. Kalau tidak tobat, hukum engkau hukum mati. Ini saking berat uang tidak sholat itu. Hukumannya mati. Kutilal had bahasanya tuh. Disampaikan hadnya. Itu kalau dia meninggalkan sholat secara kasalan. Tapi kalau secara juhudan ini ngingkarinya. Dia agama Islam, cuma ngingkari sholat. Ente percaya tak dengan sholat? Aku tak percaya. Cuma percaya 4 rukun Islam itu. Syahadat, puasa, zakat, haji. Sholat aku tak percaya. Maka qadi ini jatuhkan dia hukuman mati. Di kita aman-aman bae wong tak sholat. Padahal seluruh yang maki dia ngelaknat galau. Rumah yang dimasukinya rumah itu ngelaknat dia. Makanan yang dimakannya makanan itu ngelaknat dia. Maka yang pernah meninggalkan sholat cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum pernah meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Berzina, ada konsekuensinya. Tidak cukup kita tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina muhsan dirajam sampai mati. Yang sudah punya bini masih berzina, itu ditanam oleh qadi. Qadi ini hakim. Kita tidak kita jangan kaget keluar dari majelis ini nyari wong tidak sholat enggak parang, tidak bukan, itu bukan kuasa kita. Qadi ini hakim. Apa bahasa kita ini? Hakim hakim. Nah, kurang lebih itu qadi namanya. Kalau kita tidak kata masalah, kita wong awam. Nah, wong yang berzina itu disampaikan hukumannya dirajam sampai mati. Zina muhsan itu. Zina ghaira muhsan, dia belum kawin cuma berzina. Kalau di kita dikawin ke itu. Kalau di hukum Islam dirajam 100 kali uang yang lewat itu. Tapi di sini ada riwayat, jadi ada dua. Si kok ada ibu-ibu ngadep Nabi. Wahai Nabi, aku ini berzina.
Uji Nabi, tidak. Baliklah. Kurang lebih lah bahasa kita men. Wahai Nabi, aku ni berzina. Laju Nabi ngomong dengan sahabat, apakah dia ni gila? Kurang lebih bahasanya. Tidak Nabi, dia ni waras. Dia ni waras. Kata Nabi, sudah baliklah. Wahai Nabi, aku ni ngandung anak. Sudah, kandunglah anakmu dulu. Wahai Nabi, anak ni sudah keluar. Sudah, susuilah dulu anak itu. Wahai Nabi, sudah kususui anak ini. Maka, kata Nabi, baru disampaikan hukuman zina, hukuman apa? Rajamnya. Nah, di sini ada perkataan para ulama, orang-orang yang sudah berzina, tapi tidak kata yang tahu. Kecuali dia, kawannya berzina, dan Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukup dia bertaubat dan memperbaiki dirinya, diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosanya. Tapi ini hari kadang, wong berdosa tu bangga, Pak. Itu yang jadi masalah ini. Ya. Wong berdosa tu bangga. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi dosa dengan manusia, tidak cukup istighfar kepada Allah. Ada jambu kawan, jambu tetangga gitu. Manggo tu lah besar. Lah dibungkus dengan apa namanya? Plastik kan? Dengan harapan uak-uak yang punya manggo ni nak makan manggo tu lah besar. Besoknya pencet hilang manggo tu. Mana manggo aku ni? Akhirnya diambil oleh kawan rupanya manggo tu. Tidak ngomong lagi. Maka kawan ini dia nak istighfar lah sampai nangis darah, Pak. Tidak bakalan diampunkan dosanya oleh Allah. Kecuali dia ngadep uang yang dipalingnya tadi. Mang, mohon maaf Mang, kemarin aku maling manggo Mamang. Kalau Mamang ikhlas ke, aku bersyukur. Nian Mang, aku nak taubat pada Allah. Uji Mamang tadi, ya sudah aku ikhlas ke. Itu mungkin bagian darimu dan dapat pahala dariku. Tapi kata Mamang itu, aku tak galak ikhlas ke. Pokoknya kau ganti manggo tu. Maka yang maling ini Pak, harus ganti semisal manggo tu juga, atau lebih manis lagi, atau lebih besar lagi dari apa yang dipalingnya. Nah, jadi ada konsekuensinya. Jangan mudah berbuat dosa dengan manusia. Lebih susah nak minta maaf. Sikok-sikok harus kita omongkan. Mitnah tetangga kita, tak cukup bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat, mitnah dia, ya Allah, tak cukup. Tidak cukup. Lain kalau selingkuh, jangan diomongkan dengan lakinya. Jadi balak. Nah, jadi balak. Ada Ustaz Abdul Somad itu, khusus perkara ini tidak boleh kita omong ke. Ngapa? Karena mudaratnya lebih besar. Tapi yang lain harus kita omongkan. Ada kita memfitnah wong tetangga kita fitnah. Jadi dia masuk penjara dari ini apa-apa. Maka dosa yang itu susah untuk diterima oleh Allah taubatnya, kecuali dia minta ridho dulu kepada wong yang difitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, panjang ini penafsirannya. Kita masuk yang selanjutnya baik. Jadi di sini jelaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Tafsiran yang pertama, banyak-banyak kita bersegera untuk menuju ampunan Allah dengan bertobat. Tafsiran yang kedua, maksud dari ila maghfiratin mir rabbikum, jangan menunda-nunda amalan yang bisa membuat engkau diampunkan dosanya oleh Allah. Jadi ada amalan itu Pak, meskipun kita tidak istighfar, diampun ke dosa oleh Allah. Ada sih kok cerita, tapi cerita ini bukan dari hadis. Jadi kalau antum nanya, mana dalilnya? Tak katik dalilnya. Ini perkataan para ulama. Jadi dulu di Yaman ada ulama bermimpi, bertemu Nabi. Uji Nabi kepada ulama tersebut, wahai fulan, pergilah engkau ke kota Mekah. Di sana ada namanya Fulan bin Fulan. Sampaikan salamku kepadanya dan kabarkan bahwa dia masuk surga. Akhirnya dengan husnuzon ulama tadi terbangun, bersiap diri ke kota Mekah. Berjalan ke kota Mekah Al-Mukarramah, sampai di sana menunaikan ibadah umrah. Setelah menunaikan ibadah umrah, beliau ulama tadi mencari siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirnya dapat. Pas dapat, ulama tadi ngomong, wahai fulan, sungguh aku telah bermimpi bertemu Nabi. Nabi titip salam kepadamu dan engkau masuk syurga. Apa kata pemuda tadi, Pak? Ai ngolah ke kau ini? Bahasa kitanya, ai ngolah ke kau ini? Tidak mungkin katanya. Tidak mungkin Nabi ngasih salam dengan aku. Tak mungkin juga aku ni masuk surga.
Aku ni banyak dosa kata. Tak katik pahala yang ku perbuat kecuali dosa baik. Kata ulama jujur kata. Sesungguhnya aku bermimpi dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Nabi ngomong minta salamkan kepadamu dan Nabi ngomong engkau masuk syurga. Tidak wahai ulama kata. Aku ni solat jarang-jarang kata. Kalu-kalu pula sebulan sekali Kalu-kalu pula setahun sekali kata. Tak katik wahai ulama kata. Aku ni tak katik amalan-amalan yang pacak masukkan aku ke syurga. Caknya bau-baunya neraka itulah aku ni. Tidak kata ulama. Ini insya-Allah mimpi yang benar kata ulama. Tidak wahai ulama. Akhirnya didesak oleh ulama. Ada tak amalan sikok baik yang membuat Allah ngampun ke dosamu? Dipikir-pikirnya, tak katik. Katik. Gawe aku ni tak serono. Seluruhnya tahu kalau aku ni pemaksiat. Kata ulama, ingat lagi apa? Rupanya diingatnya lagi, aduh. Wahai ulama katanya, ketika aku gajian katanya, setiap bulan aku mendapat barokah ujrah, ku potong 2 katanya. Sikok untuk aku makan, sikok lagi samping rumahku tuh ada janda tua dengan anaknya. Dan ku hidupi dia dari duit itulah katanya. Kata ulama, itu yang membuat Allah ngampunkan dosamu. Sekarang bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wong tadi bertobat, ikut ulama umroh. Umroh yang kedua, meninggal dalam keadaan umroh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi ke masjid. Jangan sangka pergi masjid ini tak katik manfaatnya. Ngapuskan dosa. Pergi ke masjid selangkah ngapuskan dosa, selangkah naikkan derajat. Jadi ada cerita. Ada orang buta. Orang buta ni pergi ke masjid terus. Suatu ketika nyampak, Pak. Namanya orang buta kan? Nyampak, subuh-subuh nyampak. Pelipisnya berdarah. Kalau kita ladak ke masjid lagi tu. Kita hujan rintik-rintik lagi lesu ke masjid. Hujan lah. Makpu oleh Allah. Salat di rumah weh. Nah, ini kalau kita kan. Orang buta tadi nyampak pelipisnya berdarah. Pas pelipisnya berdarah, dia balik ke rumah, bebersihan lagi. Pergi ke masjid. Pas pergi ke masjid, besoknya subuh, sudah ada pemuda yang duduk di depan rumahnya, siap ngantar dia ke masjid. Sehari dibiarkannya ngantar. 2 hari dibiarkannya ngantar. 3 harinya ditanya, siapa kau? Kata. Aku tak kenal dengan kau, ngapa kau ngantar aku terus? Kata. Basuh kita nyomang, mamang tak usahlah banyak tanya. Dari sini ke depan hidup mamang aman. Ke masjid tak nyampak-nyampak lagi. Kurang lebih baik itulah. Tidak kata mamang tadi. Aku nak tahu dulu siapa kau. Barulah dia jujur. Aku ni iblis. Bukankah tugas iblis itu menyesatkan manusia? Benar katanya. Tapi ketika engkau nyampak kemarin, engkau balik lagi ke rumah, engkau pergi ke masjid, malaikat langit tu berbesek-besek bahwa dosamu diampunkan oleh Allah separuh. Aku tak galak engkau nyampak yang kedua katanya. Kalau engkau nyampak yang kedua, dosamu diampunkan oleh Allah galu-galunya. Maka lebih baik ku antar wae kata iblis. Kalau dulu galak belis Pak, nampakkan diri. Main hari belis tak galak nampakkan diri. Lah banyak gino perwakilannya aja belis dah wakil ke dengan wakil-wakil ku di dunia ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pergi ke masjid ini merupakan sarana atau amalan yang pacak membuat kita diampunkan oleh Allah dosa kita. Menyumbang masjid, sedekah, infak, itu semuanya amalan-amalan yang pacak menghapuskan dosa kita. Maka kata Allah, wasari'u, jangan ditunda-tunda. Ya, puasa jangan nunda-nunda. Caknya niat puasa besok, tapi besok tu ada kondangan, makan lemak caknya. Tak jadi kaget Jangan tunda-tunda. Ada gaji sudah masuk gaji dengan kita. Sak gajinya ni. Nak ke untuk sesak jadilah di Masjid Al-Haida lagi pembangunan. Tapi caknya anak ni nak apa? Nak perlu duit. Kaget Jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda tak bakalan selesai. Selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 10 menit lagi, ayatnya ini masih panjang sebenarnya. Kita sambung dikit. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga Allah seluas langit dan bumi itu dihadiahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang bertakwa itu? Allahu bi amali ta'ah wa tarkil maksiat.
yaitu orang-orang yang dengan amal kebaikan taat pada Allah dan meninggalkan maksiat. Maka wong-wong yang mak ini dihadiahkan oleh Allah surga. Sebaliklah dalam tafsir, orang-orang yang kebalikan dari ini dihadiahkan oleh Allah neraka. Jadi kalau ada wong yang tidak sholat, galak makan haram, nah itu mimpi dia nak masuk surga. Mimpi meskipun semuanya itu kehendak Allah. Allah yang memasukkan orang itu ke surga atau orang itu ke neraka, semuanya kehendak Allah. Tidak bisa, bukan kuasa kita. Tapi digambarkan dalam hadis, dalam Al-Quran, wong-wong yang baik tempatnya di surga, wong-wong yang buruk tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sedikit baik ayat ini, jangan tak habis, tinggal 10 menit lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya nyampaikan tafsirnya agak cepat dikit. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang berinfak. Tafsir yang pertama memang infak. Infak itu ada 3. Yang pertama ada namanya zakat. Zakat ini harta yang wajib dikeluarkan setiap tahun ketika sudah nyampe nisab dan haul. Ada zakat nafas, ada zakat amwal. Zakat nafas itu zakat diri, itu zakat fitrah. Nah, yang kita galak keluarkan pas bulan Ramadan. Jangan pelit-pelit mengeluarkan zakat fitrah. Lebih kan, ini mentang masjid ngomong 2,5 kilo, 2,5 kilo itulah lebih lah, 3 kilo, 5 kilo. Dah apa Ustaz? Nak 100 kilo dah apa? Nak 100 kilo dah apa? Dah apa? Ini galak masih didebatkan. Yang bingung tuh masih didebatkan. Ini pendapat Kementerian Agama 2,5, ngaku masjid itu 2,7. Ya, waya-waya lebih berapa mato? 2 mato kan? Nah, itu. Maka lebih kan. Bila perlu Pak, Bu yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang kita ngerasa ada duit, keluarkan duit juga. Jangan sekedar beras baik. Nah, ini berasnya dalam itu kasih duit mulu. Nah, itu yang baru paten itu kan. Bukan kaleng-kaleng ngejung lu. Tidak salah kita nak debatkan 2,5, 2,7. Kita yakin ke diri kita lebih dari situ tidak apa-apa. 5 kilo bayar, 7 kilo, 100 seton tidak apa-apa, tidak apa-apa seton. Tidak apa? Tidak apa-apa, katik masalah. Lebih boleh, kurang jangan. Gak sangkin kulitnya sekilo, katik sekilo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini zakat itu, jadi ada zakat nafas, zakat diri, fitrah. Yang kedua zakat mal, amwal, harta. Ada emas, ada perak. Duit itu disambungkan dengan emas. Ini kadang dibeda ke. Saking pelit kita tuh Pak itulah. Dia punya emas 10 suku. Punya duit 100 juta misalkan. Tidak digabung punya itu. Dihitungnya 10 sukunya. 10 suku belum berarti nyampe nisab ini. Nisab ini kurang lebih 11 suku lewat. Atau kalau dalam kitab lain itu 96,96 gram. Belum berarti ini. Jangan mah itu cara ngitungnya. Emas ini disambungkan dengan harta kita, duit kita. Berapa duit kita? Ada 100 juta. Emas kita ada berapa? Ada 10 suku. Gabungkan berapa galo-galonya itu. Nyampe belum nisab haulnya? Haulnya lah nyampe setahun. Nisabnya sudah nyampe belum? Sudah nyampe. Keluarkan 2,5% dari situ. Maka jangan kita beda ke antara duit kita dengan emas, digabungkan. Itu namanya zakat. Ada lagi zakat perniagaan. Di sini yang punya rental mobil, yang punya usahanya besar-besar, yang sudah usahanya miliar-miliaran. Nah, jangan tidak tahu tentang zakat. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya infak. Apa itu infak? Infak ini di luar zakat. Hal yang sunnah, yang berbentuk materi yang kita keluarkan. Ada celengan lewat, kita keluarkan duit di situ, itu infak namanya. Kita punya peci, kawan kita ngomong, bagusnya bang peci tuh, nambah lah. Nah, ini namanya infak. Jangan balik ini kaget muji peci saya, ada peci saya. Ini, Ustaz tidak ngasih, ngomong itu. Jangan Pak, jangan Yang kadang ada Pak jamaah itu. Baru pagi tadi lah saya tuh. Saya bawa sal, Ustaz, caknya bagus ya sal itu. Anak pengenan. Sudah, ambil lah aja gitu yo. Nah, jadi jangan. Kalau ndak misalkan baik.
Di sini ada Ustadz tuh bawa sal. Kita bawa sal juga yang bagus, ya. Ustadz tuker Ustadz. Nah, cuma pastikan sal gitu tuh lebih bagus. Kaget beli sal yang buruk. Sal Ustadz tuh harga 300-400 ribu. Harga sal gitu 50 ribu. Nak tuker? Jangan. Nah, ini infak sodako. Infak itu hal yang materi yang kita keluarkan. Apapun materi, ada pisang di rumah. Standan kita bagi-bagi sesikat, kita kasih tetangga. Ini namanya infak. Nah, yang terakhir itu ada namanya sodakoh. Sodakoh itu apa? Sodakoh itu seluruh kebaikan. Bahkan senyum kita dengan saudara kita itu sedekah. Nah, senyum. Ini sebenarnya sifat Nabi di ayat-ayat ini, Pak. Senyum kita dengan saudara kita itu sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan duri kita ini sedekah. Maka seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas sambungan ayat ini kemungkinan di pertemuan yang akan datang. Kalau Haji Iskandar tidak datang. Kalau Haji Iskandar datang tidak jadi gitu. Nyambung ayat ini, ayatnya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Insyaallah kalau ada waktu yang luang kita kaji lagi ayat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Semoga satu ayat yang kita bahas tadi membuat kita untuk mengamalkan ayat tersebut. Jangan menunda-nunda taubat, jangan menunda-nunda berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita telah pelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau masih waktunya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah bersegeralah kepada ampunan Allah. Artinya kan dengan cara bertakwa menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Itu disebut perjuangan kita. Tapi apabila kita bandingkan dengan bahwa segala sesuatunya kan sudah ditentukan oleh Allah. Jadi cara memahami itu seperti apa? Itu pertama. Yang kedua itu tadi disebut di masa-masa dulu itu atau sekarang sering Nabi mengatakan itu dia masuk surga. Padahal zaman surga kan nanti. Apakah maksudnya bandrol? Karena menurut sebelah bahwa Nabi Isa itu ke surga. Padahal itu kan ke langit dan sekarang. Artinya kita memahami seperti itu. Bapak Ibu semuanya, kita harus meyakini rukun iman seluruhnya, termasuk rukun iman yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketentuan yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Tugas kita di dunia ini berusaha untuk baik, berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Masalah masuk surga dengan neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada sih kok cerita. Dulu ada seorang pemuda ahli ibadah. Habis ini. Dapat apa lanjut gitu ya? Ahli ibadah pemuda nih. Sampai malaikat langit kagum dalam kitab Kisah dan Hikmah kalam Habib Muhammad bin Hadi Asghaf. Sampai malaikat langit kagum. Ada malaikat langit yang muji langsung pemuda ini. Kita yang muji kita biasanya setan, yang muji kita biasanya wanita, yang muji kita biasanya ini yang muji pemuda nih malaikat langsung turun. Malaikat turun nyerupai manusia. Karena malaikat tuh bisa nyerupai manusia. Di zaman Nabi sering malaikat turun nyerupai manusia. Ada hadis bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datal yaum dan lain sebagainya. Maka diketuklah oleh malaikat tadi pintu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Kata, aku malaikat Allah. Masuk wahai malaikat. Ada aku, kata pemuda tadi.
Kata malaikat tadi, wahai pemuda, sesungguhnya aku nak ngabarkan kepadamu, percuma engkau ribuan tahun sholat, percuma atau mu habis tak sedekah, percuma engkau sujud kepada Allah, pada akhirnya Allah meninggalkan engkau dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kita Pak didatangi malaikat nah itu 40 malam tak baca tidur gitu, ya Allah datang ke lagi malaikat, ya Allah kabar ke yang baik-baik, ya Allah ini gitu. Tapi pemuda tadi senyum, ngomong dengan malaikat, wahai malaikat, ya, ana Abdullah, aku ni hamba Allah. Tugas orang hamba itu taat pada tuannya. Maka tuanku adalah Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, aku taat kepada Allah. Masalah Allah nak masukkan aku ke syurga atau neraka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita Pak taat baik kepada Allah. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Keputusan akhir tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Tapi yakin, dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan, yang baik bersama orang baik juga, yang buruk bersama orang buruk juga. Wallahu a'lam. Ini yang bisa ana jawab. Yang masalah Nabi Isa tadi, wallahu a'lam, mana kurang paham. Yang jelas belum ada yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, itu jangan samakan dengan kita. Kalau ada wong kau masuk syurga, jangan percaya wong ini, jangan percaya. Nabi itu kan sering. Sendal Bilal disebutkan oleh Nabi di dalam kitab Azkar itu sudah ada di syurga. Ini omongan Nabi, bukan omongan kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kalau Nabi, seperti Nabi pernah berpesan dengan Uwais Al-Qarni, tidak pernah bertemu Nabi dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi berpesan dengan Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali itu kalau salah. Nabi meninggal, kaget pas aku meninggal, datang ke sini, wong yang ada ini apa tanda, salamkan salamku kepadanya. Malaikat-malaikat langit juga salam kepadanya. Nah, ini di luar nalar gitu. Nah, itu kekhususan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang bisa ana jawab, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.